Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan saya. Untuk kali ini, saya bakal melanjutkan materi sebelumnya nih, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini saya bakal menjelaskan gimana cara menentukan persamaan kuadrat dari akar-akarnya. Nah, ini misalnya aku kasih contoh. Ini persamaan kuadrat yang akar-akarnya persamaan kuadrat ini ya. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 3 adalah. Nah, kalau misalnya kita tahu X1-nya sama dengan 2, artinya kan di sini X1-nya sama dengan 2, artinya apa di sini? Ini akarnya. Ini adalah faktornya adalah X min 2, ini faktornya. Kalau misalnya X2-nya sama dengan 3, berarti faktornya berapa? Ya, berarti X min 3, ini akar. Ini faktor. Ini jadi harus bisa bedain ya mana akar mana faktor. Artinya persamaan kuadratnya itu sama dengan X min 2 faktornya dikaliin X min 3 sama dengan 0. Kalau misalnya kita kali pelangi namanya, X dikali X, itu hasilnya X kuadrat. Terus X dikali min 3, min 2 kali X, dan min 2 kali min 3 ini 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 perkalian ya totalnya ya. Hasilnya itu adalah X kuadrat min 3X. Yang kedua, yang ketiga, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 3 plus 6. Sama dengan 0. Jadinya X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kuadrat yang akarnya 2 dan 3. Gitu ya, ini contohnya. Oke, ini contoh yang lain gitu ya. Ini kalian harusnya sudah bisa. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 4 dan 1 itu adalah ya sama aja kayak tadi ya. Langsung aja masukin faktornya. Kalau akarnya min 4, faktornya adalah X plus 4. Kalau akarnya 1, berarti faktornya adalah X min 1 sama dengan 0. Hasilnya X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Ini hasilnya, ini caranya sama kayak tadi. Oke, kalau misalnya secara umum itu bagaimana gitu? Maksudnya secara umum itu ya untuk sembarangan akar gitu ya. Kita misalin X1 dan X2. Kalau mau ganti permisalan P dan Q juga nggak masalah. Terus misalnya A sama B juga nggak masalah. Ini tapi yang umum dipakai itu adalah X1 dan X2. Itu untuk akar-akarnya sama. Kalau misalnya akarnya X1, faktornya berapa? Faktornya ya X min X1. Kalau akarnya X2, faktornya ya X min X2 sama dengan 0. Dikali pelangi secara biasa ya, X dikali XX kuadrat, X dikali X2 min X2X. Yang jadi variabel itu X ya, bukan X2 sama X1-nya itu angka. Terus X1 kali X min X1X, jadi variabelnya taruh di belakang. Min X1 kali min X2 jadinya plus X1 X2. Nah, ini jadinya sama dengan 0. Jadinya X kuadrat kurangin X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini yang disebut ini ya, yang ini X1 tambah X2 itu adalah jumlah akar. Sedangkan X1 kali X2 itu adalah hasil kali akar. Gitu. Jadi rumus umumnya di sini adalah rumus umumnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2, persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat min jumlah akar dikali X ditambah hasil kali. Hasil kali akar ya. Sama dengan 0. Ini kurang geser, sorry. Jumlah akar dikali X ditambah hasil kali sama dengan 0.
Gitu. Jadi ini nggak mesti X1 sama X2 ya. Misalnya P sama Q berarti jumlah akarnya apa? P tambah Q. Misalnya A sama B jumlah akarnya apa? Ya A tambah B. Hasil kalinya A kali B gitu. Nah, sekarang gimana nih cara menentukan persamaan kuadrat baru? Jadi misalnya ada suatu persamaan kuadrat lama akarnya X1 dan X2. Ditanya persamaan kuadrat baru yang akarnya juga baru. Maksudnya gimana? Nah, contohnya gini. Misalnya kita punya persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0 memiliki akar-akar P dan Q. Ingat ya, P dan Q itu merupakan akar-akar persamaan X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Nah, kita disuruh nyari persamaan kuadrat yang baru nih. Yaitu akar-akarnya P plus 2 dan Q plus 2. Nah, di sini kan kita nggak tahu P-nya berapa sama Q-nya berapa. Nah, artinya kita harus cari tahu dulu, bisa nggak kira-kira P sama Q-nya kita cari, bisa nggak nih kira-kira? Coba ya, ini kita cari P dan Q-nya dengan cara faktorisasi. Untuk X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Ini kita faktorisasi ya. Caranya itu ya sama ya, seperti bahasan materi persamaan kuadrat sebelumnya. Di sini diganti menjadi X plus A dan X plus B sama dengan 0. A kali B-nya berapa? 3. Dan A plus B-nya sama dengan 4. Yang memenuhi adalah 1 kali 3. Ini 1 plus 3. Artinya di sini X plus 1 dan X plus 3 sama dengan 0. Artinya solusinya X sama dengan min 1. Ini anggap aja X1. Dan X2-nya sama dengan min 3. Ingat ya, di sini aku namain X1 dan X2. Cuma kan di soal itu namanya P dan Q ya. P dan Q merupakan akar-akar X1 dan X2. Itu juga akar-akar. Artinya apa? Ya P-nya yang mana itu terserah di sini. Ini anggap aja akar yang pertama itu P. Akar yang kedua itu adalah Q. Gitu ya. Ini kamu namain X1 ini karena di sini kan bentuknya X kuadrat gitu ya. Aku namainnya X1 sama X2. Cuma di soal itu akar-akarnya disebutnya itu P dan Q. Sedangkan X1 dan X2 kan yang biasa kita sebut. Cuma di soal ini disebutnya itu dengan sebutan lain yaitu P dan Q. Makanya ya udah berarti P-nya bisa yang min 1, Q-nya bisa yang min 3 atau dibalik. Sama aja. Artinya apa? Persamaan kuadrat yang barunya aku singkat PKB, akar-akarnya P plus 2 dan Q plus 2. P plus 2-nya, P-nya adalah min 1, ditambah 2 sama dengan 1, Q-nya adalah min 3, ditambah 2 sama dengan min 1. Jadi di sini yang baru itu akar-akarnya adalah plus 1 dan min 1. Gitu. 1 dan min 1. Ya udah persamaan kuadrat barunya ya udah. Sama dengan X kuadrat min jumlah akar dikali X tambah hasil kali. Sama dengan X kuadrat jumlah akarnya 1 ditambah min 1. Min 1 ditambah min 1. X ditambah hasil kalinya 1 dikali min 1 sama dengan 0. Sama dengan X kuadrat 1 ditambah min 1 habis berarti ya. Berarti X-nya habis. Terus yang terakhir 1 kali min 1 min 1. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Itu persamaan kuadrat yang baru. Ini untuk contoh soal yang persamaan kuadrat lamanya kita bisa cari akar-akarnya. Cuma kan ya kita bakal dapat masalah kalau misalnya persamaan kuadrat yang lama itu nggak bisa dicari akar-akarnya. Contohnya gini, kalau misalnya kita punya persamaan kuadrat yang lamanya itu adalah X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0, memiliki akar-akar P dan Q, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P plus 2 dan Q plus 2. Ini sama, soalnya sama, akar yang baru juga sama, cuma persamaan kuadrat yang lamanya yang beda. Nah ini kita bagi dua nih biar gampang.
Jadi di sini yang pertama di sini untuk persamaan yang lama. Yang lama ditaruh di sini. Ini yang lama, ini yang baru. Atau awal akhir juga boleh ya. Ini tinggal penamaan aja di sini. Yang lama itu x kuadrat ditambah 3x plus 1 sama dengan 0. Ini akar-akarnya p plus q. Yang baru ya ini x kuadrat min jumlah akarnya. Akar yang baru ya, jumlah akar yang baru berarti p plus 2 ditambah q plus 2 dikali x ditambah hasil kali sama dengan 0. Nah, jumlah akarnya kita tulis di sini ya. Jumlah akar yang baru gitu ya. Kan akar-akarnya p plus 2 sama q plus 2 ya. Artinya di sini p plus 2 ditambah q plus 2. Atau sama dengan p plus q plus 4. Gitu. Nah, ini kita bisa operasiin nggak operasi akar? Bisa. Ini yang lama, kita bisa jumlahin P plus Q-nya. Min B per A sama dengan B-nya 3, berarti min 3, A-nya 1. Min 3. P kali Q-nya sama dengan berapa P kali Q-nya? C per A sama dengan 1 per 1. Sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa peroleh jumlah akarnya itu adalah P plus Q plus 4, P plus Q-nya itu adalah min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Ini jumlah akar yang baru. Nah, hasil kalinya berapa? Hasil kali. Ini P plus 2 dikali Q plus 2. Nah, ini udah biasa ya. Ini harus kali pelangi. Kamu bakal dapat P kali Q ditambah 2 kali P plus Q ditambah 4, 2 kali 2. P kali Q-nya itu adalah 1. P plus Q-nya adalah min 3, berarti 2 kali min 3 ditambah 4 sama dengan, nah aku geser ke atas. Di bawah aja ya, atau di atas aja juga nggak apa-apa, di bawah. 1 kurangi 6 ditambah 4 sama dengan min 1. Artinya di sini kita peroleh PKB-nya itu adalah X kuadrat. X kuadrat ya, X kuadrat min jumlah akarnya adalah 1. 1 dikali X ditambah hasil kalinya adalah min 1. Sama dengan 0. Artinya sama dengan X kuadrat min X min 1 sama dengan 0. Udah gitu aja persamaan kuadrat yang barunya kayak gitu. Jadi ini biar gampang itu yang lama ditaruh di sendiri, di daerah sendiri, yang baru juga sendiri. Gitu caranya untuk persamaan kuadrat yang baru. Nah, ini materi persamaan kuadrat udah selesai sampai di sini. Kalian coba pahamin dan juga banyak latihan soal biar lebih paham. Jadi ingat ya, untuk belajar matematika biar lebih menyenangkan itu adalah dengan cara memahami konsepnya dengan sangat baik gitu. Emang prosesnya itu bakal lama, tapi kalau misalnya udah dapet feel-nya itu nggak akan lupa gitu. Pemahaman konsep kalian itu nggak bakal lupa. Jadi istilahnya kalau misalnya kita belajar apapun gitu, kalau misalnya belajar olahraga, misalnya belajar badminton, ini mungkin kita tahu semua teori badminton kita tahu, tapi buat mengaplikasikannya kan nggak bisa secara teori aja ya. Makanya kita butuh konsepnya itu dengan cara ya berlatih. Artinya itu kan di situ bakal konsepnya bakal tertanam dengan baik. Ya sama kayak matematika juga. Kalau misalnya kita cuma belajar rumus dan lain sebagainya, ya kita tahu, ya itu bakal susah tanpa mempelajari konsepnya dengan baik dan latihan soal. Oke, dari saya segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.